Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 16 Juni 2026. Saya mau ajak saudara kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema satu di dalam keluarga. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini. Kami ada, sebagaimana kami ada, kami diperkenankan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan baru, dan kami tekun terus dengan setia beriman kepadamu saja. Tuhan, berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini, dan sertailah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah saudara, hari ini biarlah saudara boleh membaca beberapa ayat yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 15, kemudian 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Silakan saudara membacanya terlebih dahulu. Lalu dari Yeremia pasal 22 sampai dengan pasal ke-24, dan kemudian dari Matius 24 ayat 29 sampai dengan 51. Izinkan saya membaca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Tuhan, pada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Nah, kisah Lydia dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 15 ini menunjukkan bagaimana pertobatan sejati tidak berhenti pada pengalaman pribadi, tetapi menghasilkan kehidupan yang nyata di tengah keluarga Allah. Ketika Tuhan membuka hati Lydia, perubahan itu segera terlihat. Ia menerima Injil, dibaptis bersama keluarganya, lalu membuka rumahnya bagi pelayanan Tuhan. Imannya tidak bersifat pasif atau hanya untuk dirinya sendiri. Pertobatan Lydia membuatnya aktif, terlibat, melayani, dan menyatukan orang percaya. Seringkali manusia lebih mudah melihat perbedaan, seperti perbedaan latar belakang, kebiasaan, status, atau cara berpikir. Namun Injil mempersatukan orang percaya menjadi satu keluarga rohani. Sebagaimana keluarga fisik dipanggil untuk hidup saling mengasihi, demikian juga keluarga Allah dipanggil untuk hidup menyatu di dalam Kristus. Pertobatan yang sejati akan membawa seseorang untuk semakin terhubung dengan tubuh Kristus, bukan menjauh darinya. Seperti keluarga ada perbedaan satu dengan yang lain, namun dapat diterima sebagai bagian yang dapat melengkapi satu dengan yang lain. Apa yang dapat kita pelajari dari Lydia? Yang pertama, pertobatan sejati membuka hati untuk Tuhan dan sesama. Lydia mengalami perubahan karena Tuhan membuka hatinya. Pertobatan sejati dimulai ketika hati disentuh oleh Tuhan. Hati yang dahulu tertutup menjadi terbuka untuk firman Tuhan dan untuk orang lain. Sesudah percaya, Lydia tidak hidup sendiri. Ia langsung mengundang Paulus dan rekan-rekannya ke rumah. Ini menunjukkan bahwa iman yang hidup akan menghasilkan keterbukaan, kepedulian, dan persekutuan. Dapat saudara baca di dalam Roma 15 ayat 7. Dalam keluarga Allah kita dipanggil untuk saling menerima, bukan saling menolak. Injil menyatukan hati orang percaya sekalipun berbeda latar belakang. Hal kedua, keluarga Allah dipersatukan oleh Injil. Lydia berasal dari kota Tiatira dan dikenal sebagai penjual kain ungu. Paulus adalah seorang rasul Yahudi. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Tetapi Injil membuat mereka menjadi satu keluarga rohani. Di dalam Kristus, identitas utama kita bukan lagi suku, status, atau masa lalu,
melainkan sebagai anak-anak Tuhan. Dapat saudara baca di dalam Kolose 3 ayat 11. Keluarga rohani bukan dibangun atas kesamaan manusiawi, tetapi atas karya Kristus. Karena itu fokus kita bukan pada perbedaan, melainkan pada kesatuan dalam Injil. Hal ketiga, pertobatan yang sejati membuat kita aktif dalam keluarga Allah. Setelah percaya, Lydia segera terlibat dalam pelayanan. Rumahnya dipakai menjadi tempat persekutuan dan dukungan bagi pekerjaan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa orang yang sungguh mengalami pertobatan tidak akan hidup acuh terhadap keluarga rohani. Ia rindu melayani, memperhatikan sesama, dan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dapat saudara baca dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Keluarga Allah membutuhkan setiap anggotanya untuk saling membangun. Seperti keluarga fisik yang sehat bertumbuh karena setiap anggota mengambil bagian. Demikian pula gereja Tuhan. Nah, hal keempat, hidup menyatu dalam kasih seperti sebuah keluarga. Keluarga yang sehat bukan keluarga tanpa perbedaan, tetapi keluarga yang tetap memilih kasih dan persatuan. Demikian pula dalam keluarga rohani. Tuhan tidak meminta kita menjadi sama dalam segala hal, tetapi tetap satu di dalam Kristus. Dapat saudara baca dalam Mazmur 133 ayat yang pertama. Kasih adalah pengikat keluarga Allah. Ketika kasih Kristus memenuhi hati kita, maka ego, perpecahan, dan kepentingan pribadi akan dikalahkan. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara, kisah Lydia mengajarkan bahwa pertobatan sejati selalu menghasilkan perubahan yang nyata. Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita secara pribadi, tetapi juga menempatkan kita dalam keluarga Allah. Gereja Tuhan dipanggil untuk hidup sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Demikian perenungan kita pada hari ini saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, yang memberikan kembali Tuhan, mengingatkan kepada kami supaya kami adalah satu keluarga di dalam Kristus. Nah, supaya melalui perbedaan-perbedaan kami boleh menyatukan hati kami yang memiliki kasih dan kesatuan yang melalui Kristus Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.